Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli ni'amihi allati la tuhsa. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد بعثت هاديا مرشدا نذيرا ومبشرا. ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلى هالك. أما بعد معاشر المسلمين والmuslimat, hamba-hamba Allah, semoga amal ibadah Isya berjamaah kita barusan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan doa kita makbul hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian kita bersalawat dan juga menyampaikan salam kita untuk Habibillah asyrafil anbiya wal mursalin khataman nabiyyin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Judul atau tema kita di malam hari ini tentang Nabi Isa. Jika saya tak salah dengar informasinya tentang Nabi Isa. Betul ya? Apa perlunya kita bicara Nabi Isa saat ini? Ekonomi sedang hancur, politik sedang carut marut, moral anak-anak bangsa semakin jatuh, kehidupan makin gak karu-karuan. Lalu kita bicara Nabi Isa. Hubungannya apa? Dunia ada mau perang ketiga dah. Sudah mau perang dunia ketiga, lalu kita bicara Nabi Isa. Hubungannya di mana? Ini Covid dah mau bangkit lagi nih. Kemarin sempat teler, sebentar mau bangkit lagi. Lalu kita bicara tentang Nabi Isa. Dajjal dah mau keluar. Kita bicara Nabi Isa. Kaum muslimin, Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi mengumumkan 2023 hitam dan gelap. Nggak tahu jalan keluarnya macam apa. Resesi ekonomi, krisis ekonomi global akan ikut menyedot Indonesia ke dalam lubang yang sangat dalam. Seluruh dunia akan mengalami
Krisis keuangan yang sangat mengerikan, lebih ngeri daripada 2008. Lalu kita bicara Nabi Isa. Benar nih judulnya, bertahan kita dengan judul ini. Hah? Mulai ragu kan? Hadirin hamba-hamba Allah yang saya muliakan. Jangan salah-salah, Nabi Isa itu adalah puncak pertolongan Allah ketika seluruh manusia sudah putus asa. Kehadiran Nabi Isa, kalau kata orang Padang, sebagai si tawar si dingin, ya. Dialah yang akan menjadikan kehidupan ini kembali stabil dan normal dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat manusia-manusia di bumi, bahkan kata Rasulullah, orang beriman saja nanti di akhir zaman, saking beratnya hidup di atas punggung bumi. Ini orang beriman yang imannya kuat ya. Saking beratnya pada masa itu hidup di atas punggung bumi, saat mereka melewati kuburan, dia berharap kalaulah dia yang di dalam kuburan itu. Kenapa bukan saya yang di dalam? Saking beratnya hidup di atas punggung bumi. Mau bunuh diri, takut dosa. Bertahan hidup sudah tak kuat lagi. Di saat Dajjal dengan segala fitnah dan dustanya berhasil menteror iman orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang rapuh imannya dari kalangan umat Nabi di akhir zaman, sehingga berhasil memurtadkan sepertiga total dari umat Nabi Muhammad di muka bumi ini. Saat itu satu-satunya yang berhasil menghentikan, memadamkan fitnah Dajjal, bahkan juga menghabisi, membunuh Dajjal, hanyalah beliau. Beliaulah yang akan menjadi jembatan bertukarnya kita dari fase keempat menuju fase terakhir, fase kelima, di mana dari fase keempat Islam sedang terpuruk, kaum muslimin dizalimi di mana-mana, para ulama diteror, syariat Islam diperangi, apapun yang berbau Islam sedunia orang kompak untuk memadamkannya. Tapi ternyata puncak dari itu semua, ketika semua orang beriman sudah tidak berdaya, sudah tidak lagi berkutik, tak tahu mau kemana, tak tahu mau buat apa, bahkan sosok sebagai pemimpin terakhir umat Islam di muka bumi yang paling diharapkan, Imam Al-Mahdi pun tak tahu lagi akan bagaimana. Saat itulah Allah turunkan Nabiullah Isa alaihi salam menguatkan Imam Mahdi. Ini untuk judul yang sehebat ini, kalau masjid kita punya cadangan atau persiapan whiteboard, papan tulis, kalau ada datangkan ke sini untuk kita tulis-tulis. Spidolnya juga bawa, ya, penghapusnya juga bawa. Karena masalah ini nggak akan bisa lepas dari orat-oret kaum muslimin. Ibu-ibu yang di belakang masih sempat mau ngambil teropong ke rumah boleh. Karena ibu-ibu jauh itu dari belakang melihat nanti ke depan. Ada kan papan tulis? Nah, tapi kalau tak ada di rumah, teropong nggak punya, kacamata juga nggak ada, sudahlah. Andalkan saja pendengaran, insya Allah suara saya lumayan lantang insya Allah. Oke ya, sambil nunggu papan tulis datang, saya hanya umumkan, insya Allah tanggal 2 Desember, hari Jumat besok di Jakarta, semoga ada yang mewakafkan waktunya bersaksi di hadapan Allah, bergabung dengan para habaib, para ulama, para ustaz-ustaz, da'i-da'i nasional kita, untuk reuni akbar
212. Bermunajat, beristighatsah, berdoa kepada Allah sambil mendengarkan arahan-arahan, langkah-langkah zikir dan fikir tentang keumatan di akhir zaman. Insyaallah ya, niat. Mulai dari tahajud di sana. Mulai dari tahajud sampai kepada duha. Ya, sampai kepada duha. Orasi bergantian dari para tokoh dan ulama. Insya Allah kita semua jangan pernah kendor semangatnya, ya. Sambil nunggu papan tulis datang. Ini datang nggak? Papan tulisnya datang? Walah, baru dicari. Berarti 50% ada, 50% ada. Saya pikir tadi ada, soalnya mantep banget. Ada papan tulis? Ada. Di sekolah. Baiklah kaum muslimin, kalau memang tak ada tak apa. Kalau memang tak ada, pengajian lanjut. Jangan sampai tak ada di pending pula besok ngajinya. Siapkan papan tulis. Wahai hadirin, benar yang dikatakan oleh ustadz kita tadi. Saya dari sejak kemarin sudah meluncur dari kota Payakumbuh ke kota Pekanbaru untuk naik pesawat menuju ke Jogja. Seharusnya turunnya di Semarang atau di Solo, itu lebih ideal, tapi tak tahulah apa yang ada dalam pikiran panitia dan tim, dibuatnya tiket ke Jogja. Lah jauh kita jalan kemari. Jam 3:30 kami sudah bangun, kemudian bergegas menuju ke airport. Jam 7 kami pun terbang, jam 7.30. Mendarat hampir jam 10:30. Jam 11 dengan kereta kami ke Tugu. Dari Tugu kami naik mobil, naik darat ya, jalur mobil. Alhamdulillah sampai pas maghrib tadi. Pas baru maghrib langsung datang Ustadz Abu Fatihah Al-Adnani, hafizahullah wa akramahullah. Diajaknya langsung ngobrol. Lalu saya katakan, Ustadz, saya harus ganti baju, harus mandi, sebentar lagi habis maghrib dijemput. Masya Allah, ini baru papan tulis. Kasih jalan ya, kasih jalan. Awas, awas di atas, awas di atas, lihat ke atas. Semangat betul ini, jadi paskibraka bisa. Masya Allah. Terbalik. Oh. Spidolnya nggak ada sekalian. Oh, nggak ada spidol? Nggak apa-apa. Nggak ada spidol nggak apa-apa. Pakai ini bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita lanjut ya. Jadi begini, saat saya sampai, selesai, langsung gejebur, ganti baju, sholat maghrib, belum lagi sempat berkutik, sudah datang mobil menjemput. Alhamdulillah, datang kemari, kata saya, mata sudah tak kuat lagi mau dibuka. Udah berat sekali. Saya bilang kalau sekarang ini dipilih untuk makan atau tidur, saya pilih tidur, saya bilang. Untunglah ada sambal pedas, Pak, sehingga mata ini melotot lagi. Memang itu obat satu-satunya untuk orang Padang. Spidol ya, nggak apa-apa, tapi bukan permanen kan. Hadirin, Nabi Isa alaihissalam, dianya adalah tanda besar kiamat yang ketiga. Ya, alhamdulillah, semoga bukan permanen. Waduh, oh ya, alhamdulillah. Gimana kalau saya berdiri kemudian saya bawa ini ya, atau ada mic? Minta maaf merepotkan ya Bapak. Nah, Rasulullah SAW bersabda, menjelang kehancuran alam semesta, menjelang kiamat,
akan muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. Mirip dengan wanita hamil besar, sebelum melahirkan terjadi 10 bukaan dulu. Aneh ya, Rasulullah bukan dokter, tapi Rasulullah bisa menjelaskan wanita mau melahirkan, hamil besar mau melahirkan, terjadi 10 bukaan dulu. Pernah melahirkan, Pak? Salah tanya. Bu, tanya ibu-ibu kita di belakang. Ada Pak dokter ahli kandungan, semuanya tahu. Wanita sebelum melahirkan di kehamilan tuanya pasti terjadi 10 bukaan. Rasulullah mengumpamakan itu. Lalu kata Rasulullah, harazatun manzumatun fi silk. 10 tanda besar kiamat itu seperti 10 butir-butir marjan, macam ini ya. Lalu ada lubang di bawahnya tembus di atas, dapat dimasukkan tali. Bagian butir yang kedua juga begitu, lubang di bawahnya tembus di atas, masuk lagi tali. Begitulah 10 butir marjan, ada tali di tengah-tengahnya, sehingga terjalin seperti tasbih ya. Di bagian bawahnya dikasih simpul. Lalu kata Rasulullah, ayyuqta'u silk, ketika simpulnya itu digunting, dipotong, diputus, maka apa yang terjadi? Butiran yang pertama pasti meluncur jatuh. Apa yang terjadi dengan butiran kedua? Nyusul. Pakai lama atau langsung? Langsung. Sep, 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 sep. Wanita bukaan 1, tidak lama kemudian bukaan 2. Setelah tak lama kemudian bukaan 3, menyusul bukaan keempat, bukaan kelima, dan makin dekat jaraknya, makin dekat waktunya. Baik kaum muslimin, seperti itu. 10 tanda besar kiamat ini, kita orang Islam, orang-orang beriman, umat Nabi Muhammad, hanya diizinkan Allah menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ke-7 saja nanti. Setelah itu tanda besar kiamat yang nomor 8, nomor 9, nomor 10, insya Allah ta'ala dan alhamdulillah kita tak akan menyaksikannya. Di tanda besar kiamat yang ke-7, seluruh kita Allah wafatkan serentak sebumi. Orang Islam yang ada iman di dadanya akan meninggal secara serentak. Caranya kata Rasulullah, terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7, angin lembut, sejuk, berbau wangi kesturi, bersumber dari negeri Yaman, dengan cepat membungkus bumi. Siapapun yang ada di muka bumi, orang Islam yang ada iman di dalam dadanya, sekalipun imannya cuma seujung kuku, angin lembut ini pasti akan sampai kepada orang itu. Walaupun dia di gua, kata Rasulullah, di gunung, di lembah, di pulau, di gurun Sahara, di mana saja ada orang Islam yang di dalam dadanya ada iman, pasti dia disentuh oleh angin itu. Saat angin itu berhembus, menyentuh kulitnya, menyentuh tubuhnya, terhirup olehnya, saat itu di tempat itu juga dia langsung tergeletak meninggal dunia. Meninggal dunia. Tanda besar kiamat yang keberapa tuh? Yang ke-7. Berarti setelah itu tidak tersisa lagi ada orang Islam atau orang beriman yang kenal Allah. Yang melanjutkan hidup di muka bumi, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang tidak kenal Allah sama sekali. Nggak kenal Allah, jangankan kenal ajaran Islam, agama Islam. Setelah terjadi tanda besar kiamat yang ke-7, manusia yang hidup hanya 1 atau 2 generasi. Di hadis yang lain Nabi berkata, 40 tahun setelah wafatnya serentak seluruh orang beriman sedunia, 40 tahun setelah itu barulah Allah kiamatkan dunia, hancurlah alam semesta. Mari kita mulai menulis. Alhamdulillah. Izin ya Bapak. Ada berapa tadi tanda besar kiamat? Yang pertama, tanda besar kiamat yang pertama yaitu bumi diselimuti oleh kabut debu bersatu dengan asap yang sangat tebal dan panas. Saking tebalnya, Rasulullah bersabda, orang tidak mampu melihat apa-apapun di muka bumi ini. Jangankan jarak 1-2 meter. Di siang hari bolong, kamu mencoba meletakkan telapak tanganmu di depan wajah, kamu tak mampu melihat apa-apa. Saking tebalnya debu dan asap yang bersatu, sehingga seluruh atmosfer bumi gelap gulita. Saat itu orang tidak bisa membedakan kapan siang,
dan kapan malam. Peristiwa ini kata Allah dalam Al-Quran dan juga dalam hadis disebut dengan istilah dukhan. Saking hebatnya kejadian ini sampai-sampai Allah menyebutkan salah satu nama surat dalam Al-Quran, surat Ad-Dukhan, ya, 40 hari 40 malam gelap gulita. Para sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana cara kami membedakan masuknya waktu sholat? Kata Rasul, main kira-kira saja. Orang tidak bisa membedakan kapan siang dan kapan malam. Baiklah, apa penyebab terjadinya dukhan? Dukhan ini kan tanda besar kiamat yang pertama. Ya, kita tadi membacakan hadis. Apabila yang tadi ada simpulnya, apabila simpulnya digunting, diputus, keluarlah satu, menyusul yang kedua dan ketiga dan seterusnya. Wahai kaum muslimin, apa yang menyebabkan putusnya simpul tersebut? Apa yang menyebabkan terjadinya dukhan? Di dalam banyak penjelasan para ulama sampai sanadnya kepada Abdullah bin Abbas, para sahabat-sahabat menghubungkan terjadinya dukhan ini adalah akibat hantaman meteor dari ruang angkasa menabrak bumi. Begitu. Ini ada dalam tafsir, ada dalam kaul sahabat, ada dalam athar. Hantaman meteor menimbulkan dukhan. Bumi gelap gulita 40 hari 40 malam. Meteor ini kaum muslimin akan berdampak menghentikan semua teknologi yang ada di dunia. Listrik akan padam selama-lamanya. Saat itu kita tahu ketergantungan manusia dengan listrik secara total. Ketika listrik sudah berhenti, maka semua teknologi menjadi musnah. Akibat hantaman meteor terjadilah dukhan. Daratan dihantam oleh waktu ruang angkasa menimbulkan ledakan lebih dari 2 juta kali lipat bom nuklir yang meledak. Ini akan menjadikan dukhan menyelimuti bumi 40 hari saja. Setelah itu dukhan pun tersibar. Matahari kembali menerangi bumi. Kehidupan di dunia sudah berubah dari sebelumnya. Cuaca yang tidak lagi bisa diperkirakan, ekstrimnya suasana panas gersang yang luar biasa, dan ini menjadikan manusia kekeringan dan kelaparan di mana-mana. Maka tak lama setelah itu, antara 2 atau 3 tahun kemudian, menyusullah tanda besar kiamat yang kedua, dan ini adalah menuju puncak keputusasaan dan puncak fitnah di muka bumi, yaitu Dajjal pun muncul. Dajjal muncul. Dajjal membawa teknologi kuno, menggabungkan dengan kekuatan sihir, dibantu oleh seluruh setan, dikomandoi oleh iblis, bergabung dengan Dajjal. Maka Dajjal membawa gunungan makanan ketika manusia di muka bumi kelaparan. Dajjal dengan sihirnya mempermainkan langit, mendatangkan awan, menurunkan hujan, dan menjadikan air-air sungai mengalir. Dajjal menyuburkan tanaman dan menghidupkan hewan ternak yang mati. Lalu Dajjal mengklaim, saya adalah Tuhan kalian. Maka dia mengajak siapa yang mau sujud menyembah saya, diberikan kehidupan, diberikan makanan, diberikan tontonan dan hiburan oleh Dajjal. Singkatnya kata Rasulullah, 2/3 manusia beriman dengan Dajjal, sujud menyembah Dajjal. Saat itu saudara-saudara, Imam Mahdi telah muncul terlebih dahulu. Awas ya, Imam Mahdi telah muncul terlebih dahulu. Dalam beberapa riwayat yang kami pelajari, kemungkinan munculnya Imam Mahdi sebelum meteor, kemunculan Imam Mahdi, Al-Mahdi. Al-Mahdi ini dahsyatnya, dia mampu mempersatukan umat Islam seluruh dunia. Al-Mahdi
sanggup mempersatukan umat Islam seluruh dunia yang terpecah belah. Yang tak mau bersatu, yang tidak mau berbaiat dan bergabung dengan Imam Mahdi, murtad. Sepertiga umat Nabi Muhammad di akhir zaman menolak kemunculan Imam Mahdi. Singkatnya, Imam Mahdi berhasil menaklukkan seluruh dunia. Pusat pemerintahan Islam saat itu adalah di Palestina, Baitul Maqdis. Imam Mahdi alhamdulillah telah berhasil mengantarkan umat Islam kembali kepada wibawanya, kembali kepada keagungannya. Sangat disayangkan Imam Mahdi kalau menghadapi manusia dia bisa, tapi ketika Dajjal muncul, Imam Mahdi bukan levelnya Dajjal. Negara mana saja dihadapkan Imam Mahdi, Allah taklukkan negara itu. Tidak ada negeri apapun yang dimasukkan oleh Imam Mahdi dan orang beriman di belakangnya, melainkan negeri itu pasti Allah tundukkan, Allah taklukkan. Namun sayang, saat Dajjal muncul, Imam Mahdi pun hampir dibunuh. Dajjal telah mengepungnya. Orang-orang beriman yang bersama Imam Mahdi hampir dibantai oleh Dajjal. Saat itu, di waktu subuh, dari langit Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini dia tema kita sekarang tentang Nabi Isa alaihi salam. Berapa lama jarak antara Dajjal muncul dengan Allah turunkan Nabi Isa? Di dalam beberapa riwayat dan hadis hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Ya. Setelah Dajjal muncul 1 tahun 2 bulan 2 minggu, Allah pun menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Ingat, Dajjal tidak bisa diatasi oleh siapapun, tidak bisa dilawan oleh siapapun. Kekuatan umat Islam yang begitu dijaya dipimpin Imam Mahdi tak kuasa menghadapi Dajjal. Dajjal di belakangnya bergabung kekuatan jin, kekuatan setan. Seluruh Yahudi sedunia menjadi bala tentaranya. Orang-orang murtad sedunia menjadi bala tentaranya. Sementara setan-setan terkuat dan terjahat, jin-jin yang fasik dan kafir, semuanya di bawah komando iblis berbaiat dan bersatu untuk menguatkan Dajjal. Maka kaum muslimin, saat itu satu-satunya makhluk yang bisa mengatasi Dajjal adalah Isa alaihissalam. Baik ya, sebelum kita cerita tentang Nabi Isa alaihissalam, kita lanjutkan sedikit. Nabi Isa akhirnya berhasil membunuh Dajjal. Di mana dibunuh? Di Babylon, yaitu sebuah gerbang yang dibangun oleh Bani Israel di Palestina di tepi laut, ya, disebut dengan Babylon di Palestina. Nabi Isa membunuh Dajjal. Tak lama kemudian tanda besar kiamat yang keempat hadir. Siapa yang hadir saat ini? Anak keturunan Nabi Adam juga, tetapi mereka adalah sebuah ras yang sangat brutal, ras yang sangat kejam dan biadab, tak ada hati, tak ada perasaan. Mereka dinamakan dengan sebutan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka ini tidak punya perasaan, tak punya hati, tak punya rasa kasih sayang. Mereka hanya membantai siapapun manusia yang mereka jumpai selain daripada ras mereka. Hidung mereka pesek-pesek, tubuh mereka agak sedikit pendek-pendek, warna kulit mereka kuning kepucat-pucatan. Dan mereka ini kaum muslimin yang kami muliakan, dalam setiap 1000 orang manusia, satu yang cuma kalian, 999-nya mereka. Tidak ada yang sanggup mengatasi dan melawan Ya'juj dan Ma'juj, termasuk Nabi Isa.
Bahkan Allah perintahkan dari Isa, larilah kau, bawa orang-orang beriman bersamamu. Hari ini Ya'juj telah lepas, tidak ada yang sanggup melawan mereka, kata Allah. Tapi wahai kaum muslimin, ternyata hanya doa Nabi Isa lah yang dipanjatkan kepada Allah di atas gunung Tursina. Doa Nabi Isa ini dikabulkan oleh Allah sehingga Ya'juj dan Ma'juj dibinasakan oleh Allah seperti Allah membinasakan pasukan Abraha. Ya, mereka dikerubungi oleh ular, kuman, bakteri yang langsung buat mereka mati satu malam. Jumlah mereka yang membungkusi dunia mati langsung dalam keadaan membusuk dan berulang tubuh mereka. Besok pagi permukaan bumi dipenuhi oleh bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Baik ya kaum muslimin, kita stop sampai di sini, kita fokusnya di sini. Jadi dua makhluk yang benar-benar sumber malapetaka di muka bumi, Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj, diselesaikan oleh Nabi Isa. Kita fokus sekarang kepada Nabi Isa-nya. Allahu Akbar. Bapak, Ibu yang kami muliakan, seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat mengatakan Nabi Isa belum mati. Nabi Isa diangkat oleh Allah, diselamatkan dari kejaran bangsa Yahudi. Mereka berencana untuk menangkap Nabi Isa, disalib, ya, dihinakan, tapi Allah selamatkan. Dibawalah fisiknya bersama dengan ruhnya, di-off-kan perputaran waktu untuk Nabi Isa, dibawa ke langit dunia, sehingga Rasulullah bersabda, saat saya Isra dan Mi'raj di langit dunia, saya berjumpa dengan saudara saya Isa alaihissalam dalam keadaan ruh dan jasadnya masih bersatu. Usia Nabi Isa saat diangkat ke langit 33 tahun. Ketika Nabi Isa di langit, perputaran dan peredaran zaman Allah off-kan untuk Nabi Isa, sehingga Isa tetap semuda itu sampai hari ini. Nanti ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa masih berusia 33 tahun. Begitu? Setelah nanti Nabi Isa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bukan lagi sebagai nabi. Ingat itu, bukan lagi sebagai nabi yang baru. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsir beliau, turunnya Nabi Isa nanti di akhir zaman, kerjanya adalah menguatkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu mengajak semua orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen yang macam-macam omongannya tentang Nabi Isa, diajak balik tobat, luruslah, jalanlah kembali ke jalan yang lurus, dan diajak bersyahadat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi Nabi Isa turun nanti di akhir zaman bukan lagi sebagai nabi. Ingat itu baik-baik. Nabi Isa turun nanti bukan lagi sebagai nabi. Lalu sebagai apa? Beliau mengatakan, unziltu ana waziran. Aku nanti diutus, diturunkan lagi ke dunia di akhir zaman, waziran, sebagai pendamping. Pendamping siapa? Pendamping Imam Al-Mahdi. Kapan Nabi Isa turunnya? Ya di akhir zaman. Jawabannya sangat lugu. Di akhir zaman, benar di akhir zaman. Nabi Isa nanti turunnya saat Imam Mahdi sudah terkepung di masjid Jami' yang memiliki menara putih di Damaskus, Suriah. Sekarang masjid itu sudah ada. Kaum muslimin, Imam Mahdi tak berkutik. Dajjal berkata, besok kita bunuh si Mahdi. Besok orang-orang yang bersamanya kita bantai.
Sehingga orang-orang Yahudi dan seluruh bala tentara Dajjal di luar sudah penuh kegirangan, siap membantai. Ternyata di waktu subuh, dua orang malaikat mengapit seorang lelaki yang sangat tampan dan sangat bersih. Rambutnya seperti baru saja disiram, seperti mengeluarkan tetesan-tetesan air. Wajahnya sangat jernih. Lelaki ini turun diapit oleh dua malaikat, sementara kedua tangannya memegang pundak masing-masing malaikat. Turun ke bumi, landing. Selesai turun, dua malaikat ini kembali naik. Imam Mahdi langsung mundur, padahal sudah mau mengimami sholat itu. Ketika beliau perintahkan aqimus sholat, ayo sekarang qomat. Ketika muazin tadi sudah selesai qamat, tiba-tiba dari langit turun Nabi Isa. Imam Mahdi langsung mundur. Orang-orang beriman sudah paham, ini memang saatnya Nabi Isa tuh turun. Ya, saat Imam Mahdi itu mundur ke belakang, kata Nabi Isa, tidak. Yang menjadi imam untuk generasi sekarang, untuk periode sekarang adalah kamu, sebagai kemuliaan dari Allah untuk umat Nabi Muhammad di akhir zaman, bukan saya imamnya. Ya, lanjutlah engkau wahai Al-Mahdi, tetaplah menjadi imam. Saya makmummu di belakang. Ingat itu. Jadi Nabi Isa turun nanti bukan menjadi pemimpin. Nabi Isa nanti turun bukan menjadi nabi, tetapi menjadi wazir, menjadi penguat, menjadi pendamping bagi Imam Al-Mahdi. Ibaratnya tokoh spiritualnya, mufti agungnya nanti adalah Nabi Isa. Top leadernya adalah Imam Mahdi. Hanya saja, wahai kaum muslimin, Nabi Isa ini digelari dengan Al-Masih Isa alaihi salam. Dajjal digelari apa? Sama-sama Al-Masih. Benar, laknatullah, benar sekali. Tapi gelarnya juga Al-Masih. Ada dua Al-Masih ya, Al-Masih Isa dengan Al-Masih Dajjal. Apa arti Al-Masih? Al-Masih itu artinya adalah orang yang mampu menghapus. Kalau Dajjal, dia mampu menghapus keimanan di dalam dada orang. Dia mampu menghapus kebenaran dari pandangan orang. Dia mampu menghapus keadilan di muka bumi. Tapi Nabi Isa nanti menghapus keberadaan kekufuran, menghapus kesyirikan, menghapus seluruh kezaliman, menghapus eksistensi Dajjal. Isa Al-Masih, Dajjal Al-Masih. Yang satu menghapus kebenaran, yang kedua menghapus kebatilan, kezaliman, termasuk Dajjal dihapusnya. Jadi sekarang ada dua kekuatan spiritual. Yang satu ditopang oleh setan dan iblis, yaitu Dajjal. Yang satu didukung oleh Allah Rabbul Alamin, Nabi Isa alaihissalam. Ini mirip kayak film Lord of the Ring ya. Mirip dengan film-film yang kalau penjahatnya datang, Mummy Return gitu contohnya. Penjahatnya datang, lakonnya pun datang. Dajjal muncul, Allah turunkan pula Nabi. Sebab Dajjal ini bukan makanannya Imam Mahdi. Dajjal ini garapannya Nabi Isa. Sengaja Allah tahan ke langit Nabi Isa. Pertama, untuk memuliakan Nabi Isa. Yang kedua, di dalam kitab-kitab tafsir kita baca, ternyata Nabi Isa ini berdoa kepada Allah. Setelah Nabi Isa mengumumkan, setelah aku nanti akan datang seorang Nabi yang membawa ajaran, membenarkan apa yang ada padaku, namanya Ahmad. Lalu Nabi Isa berdoa, ya Allah, jadikanlah aku di antara umatnya Nabi Muhammad. Macam mana itu? Dia diutus sebelum Nabi Muhammad ada. Ternyata dia berdoa, ya Allah, jadikanlah aku di antara umatnya Nabi Muhammad. Allah kabulkan. Allah simpan dia ke langit. Nanti Allah munculkan di akhir zaman, dan dia mengatakan, saya membenarkan agama Nabi Muhammad, dan saya mengajak kalian bersaksi, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka jadilah Nabi Isa umatnya Nabi Muhammad. Terkabullah doanya Nabi Isa alaihissalam. Sampai di sini paham?
Nabi Isa memang diberi oleh Allah mukjizat yang luar biasa. Dajjal bisa menghidupkan yang mati, tapi itu dalam sihir dan kebohongan. Nabi Isa benar-benar diizinkan Allah dengan mukjizatnya menghidupkan orang yang benar-benar mati. Dajjal bisa menghidupkan yang mati ya. Tapi kata Rasulullah, ketika Dajjal berkata, kalian yang belum beriman pada saya, apa masalah kalian? Apa kata mereka? Kami baru beriman bahwa engkau adalah Rabbul Alamin bila engkau bisa menurunkan air dari langit. Karena sudah lama air hujan tak turun. Sudah lama hewan ternak mati, tanam-tanaman juga mati. Kata Dajjal, kalau saya turunkan kalian beriman tidak? Iya, kata mereka. Baik, saksikan ke langit. Maka Dajjal berkomat kamit membaca tertentu, maka bergumpal-gumpallah awan datang. Lalu diturunkanlah hujan sihir. Lalu tempat yang diturunin hujan sihir ini juga tumbuh kembanglah rumput-rumput dengan cepat. Hewan ternak yang tersirami oleh hujan palsu itu juga bangkit kembali dalam keadaan berdaging. Setelah itu Dajjal berkata, sekarang sujud kepada saya. Orang-orang yang tadi mensyaratkan kau adalah Tuhan yang kami sembah dengan syarat kau bisa turunkan hujan, sujud kepada Allah. Masih ada beberapa lagi yang bertahan. Lalu Dajjal berkata, kalian kenapa tak mau sujud? Apa kata mereka? Kami takkan sujud kepada engkau sampai engkau bisa menghidupkan yang sudah mati. Baik, kata Dajjal. Kalau saya hidupkan semua yang sudah mati, kamu beriman dengan saya? Saya adalah Rabbul Alamin. Iya, kata orang-orang ini. Maka Dajjal pun memperlihatkan, tuh kuburan. Perhatikan baik-baik oleh kalian semua. Dan siap-siap sujud kepada saya. Dajjal pun menunjuk kepada semua kuburan yang ada. Bangkit kalian. Maka kata Rasulullah, keluarlah dari seluruh kuburan tadi orang-orang yang mati dan pernah dikuburkan di sana. Keluar dalam keadaan utuh. Badannya, wajahnya, semuanya sehat walafiat. Bangkit langsung menemui keluarganya masing-masing. Apa katanya? Nih, saya sudah dihidupkan kembali oleh Tuhan kita. Inilah dia Tuhan kita yang maha suci, maha agung. Sujudlah bang, sujudlah mas, sujudlah dek, sujudlah mak, sujudlah nak. Ngajak sujud keluarganya yang belum sujud. Apa kata Rasulullah? Kalian jangan percaya semua yang bangkit dari kuburan itu bukanlah manusia yang dulu pernah mati. Karena yang sudah mati ya sudah mati. Tapi yang bangkit itu adalah setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia yang dulu pernah hidup dan dikuburkan di sana. Jadi itu bukan sebenarnya manusia, tapi setan yang menjelma kembali dalam bentuk. Kalau Nabi Isa dalam Al-Quran benar-benar orang mati betul yang dihidupkannya dengan izin Allah. Itu perbedaannya. Jadi kekuatan Nabi Isa asli, kekuatan Dajjal ditopang oleh sihir, setan dan iblis palsu dan lemah. Berhadapan dua tokoh ini, antum kalau dengar, ya Allah, ini mirip banget dengan film-film Hollywood. Mirip banget. Kalau ada tokoh-tokoh Hollywood yang ahli buat film itu yang masuk Islam, dia bacalah kisah ini, pasti dia bisa buat film itu. Kaum muslimin, Nabi Isa alaihi salam, saat dia baru saja turun menjadi makmum, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, semuanya berzikir sambil menunggu matahari terbit. Sementara Dajjal di luar sudah bersiap-siap untuk memberangus, untuk mendobrak gerbang masjid Manaratul Bayadha, masjid Jami, ya, siap untuk didobrak. Ketika Dajjal mendekati gerbang dengan penuh kesombongan, Nabi Isa juga dari dalam sudah mendekati gerbang, ya, saling mendekat. Dengan singkatnya pintu gerbang masjid pun dibuka. Dajjal terperanjat. Kenapa? Di depannya sudah ada yang paling ditakutinya, Isa alaihi salam. Rasulullah bersabda, demi Allah, kata Rasul. Coba baca dalam buku ensiklopedia akhir zaman ya. Demi Allah, kata Rasulullah, nafas Nabi Isa dapat terhirup dari jarak 500 km. Siapapun orang-orang kafir yang bisa menghirup nafas Nabi Isa, mereka akan mati di tempat. Coba kita bayangkan kekuatan apa yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Yang macam ini yang dihadapi oleh Dajjal. Langsung Dajjal menjerit,
dengan melihat Nabi Isa jaraknya dekat sekali dengannya, menjerit. Kenapa? Rasulullah bersabda, tubuh Dajjal meleleh bagaikan lilin kena api, Pak. Bagaikan garam kena siram air, meleleh tubuh Dajjal, menjerit. Lalu Dajjal lari dengan kecepatan yang tidak terkira, bagaikan kilat ke ujung timur dunia. Kata Rasulullah, Allah telah jadikan Nabi Isa nunggu di sana. Lari dia ke ujung barat. Lalu kata Rasulullah, Nabi Isa udah nunggu di sana. Mau kemana ente? Sementara Nabi Isa di tangannya menggenggam senjata yang dibawa dari langit. Senjata ini khusus untuk membunuh Dajjal. Allah. Terakhir kata Rasulullah, Dajjal pun lari ke pintu Lud, bab Al-Lud. Allah, Allah, wahai kaum muslimin, bab Al-Lud ini belum pernah ada. Barulah Israel menjajah Palestina baru-baru ini. Merekalah yang membuat bab Al-Lud itu. Dan Nabi berkata, Dajjal akan ke sana. Dia pikir bahwa di situ tempat yang bisa dia mengamankan dirinya dari kejaran Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa juga ada nunggu di sana. Saat Dajjal muncul, langsung tombak yang dibawa Nabi Isa menghunjam ke tubuhnya. Tembus. Mati Dajjal. Tombak yang masih berlumuran darah oleh Nabi Isa dengan izin Allah langsung kembali sampai di Masjid Jami' Manaratul Bayda di Damaskus itu, dan diperlihatkan darahnya Dajjal. Bertakbirlah Imam Mahdi, bertakbirlah orang-orang beriman, sementara orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ngacir. Mereka lari dalam keadaan ketakutan, sembunyi kemana-mana. Saat itulah nanti kita dengar hadis, setiap orang Yahudi dimanapun bersembunyi, alam berbicara, Muslim, sini ada Yahudi sembunyi di belakang saya, tangkap, bunuhlah dia. Ya, saat itu habisnya orang Yahudi, habisnya. Lalu Rasulullah bersabda, Nabi Isa setelah terbunuhnya Dajjal, habisnya seluruh orang Yahudi, Nabi Isa mengajak Islam kembali seluruh orang Kristen sedunia, dan mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Maka inilah ayat Allah dalam Al-Quran, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Tidak seorang pun ahlul kitab dari kalangan Nasrani, melainkan di akhir zaman seluruh mereka pasti akan beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Lalu mereka percaya Nabi Isa adalah seorang manusia biasa, dia adalah Nabi yang diutuskan sebelum Nabi Muhammad. Lalu mereka semuanya percaya Nabi Muhammad Nabi penutup, dan mereka akhirnya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka semuanya beriman kembali. Lalu Rasulullah melanjutkan ceritanya, Nabi Isa setelah itu menghapus semua perpajakan di muka bumi. Bumi dipenuhi dengan jizyah oleh Nabi Isa, itu dihapus. Lihat Arab Saudi sekarang, Pak, gila-gilaan malai rakyatnya dan orang yang kerja di sana itu dengan pajak. Negara-negara di muka bumi sikit-sikit pajak. Kita di Indonesia kena pajak enggak? Kena pajak. Ini nanti akan diselesaikan oleh Nabi Isa. Jangan berharap rezim yang ada sanggup menghilangkan pajak. Bahkan makin lama makin berat kita nih dibebani dengan pajak. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, semua babi di muka bumi dihabisi oleh Nabi Isa AS. Diperintahkan babi dimanapun ketemu, bunuh, tanamkan ke dalam perut bumi. Ya, tidak ada lagi babi. Khamar-khamar dihilangkan semuanya oleh Nabi Isa AS. Diajak seluruh manusia untuk membagi-bagikan harta, karena kata Rasulullah, Nabi Isa akan menyebabkan harta di muka bumi keluar, muncul semuanya. Simpanan-simpanan bumi, Pak, emas dimanapun berada, ya, perak bermunculan, sehingga kata Rasulullah tidak ada satupun orang setelah itu yang miskin. Tak ketemu lagi orang yang mau menerima zakat, tak ketemu lagi orang yang mohon sedekah. Tak ada lagi orang-orang yang hidup di bawah kolong jembatan.
hidup benar-benar merata kekayaan. Sampai-sampai kata Rasulullah, ada orang yang saking pengennya bersedekah. Dulu hobi bersedekah. Bapak dulu hobi sedekah, Pak. Jadi sebentar sedekah di mana-mana. Karena Nabi Isa sudah muncul, kekayaan sudah merata di muka bumi. Hobi Bapak itu tak tersalurkan. Lalu akhirnya kata Rasulullah, ada orang yang beriman membawa emas 2 genggam tangan di tangannya. Emas murni. Diantarkan ke tetangga-tetangganya, ini hadiah saya, ini sedekah saya, terimalah. Setiap tetangga berkata, kamu adalah orang soleh, kamu adalah orang baik, terima kasih dengan niat baikmu, tapi minta maaf. No, di dapur saya ada 5 karung, saya bingung mau diapain. Saking kayanya setiap manusia. Saat Nabi Isa diturunkan, kaum muslimin, ini bukan dongeng ya Pak ya, ini bukan dongeng. Tetapi Allah yang menjelaskan di dalam Al-Quran, Rasulullah menjelaskan di dalam hadis. Maka turunnya Nabi Isa benar ya, sebagai si tawar si dingin ya, penyejuk bumi, menjadikan dunia ini penuh barokah. Lalu Imam Mahdi dinobatkan resmi sebagai khalifah kaum muslimin, Nabi Isa sebagai mufti agungnya, Nabi Isa sebagai tokoh spiritualnya, syekh akbarnya Nabi Isa alaihissalam. Namun saat itu beliau tidak lagi dipanggil dengan Nabi, karena tak ada lagi Nabi setelah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kaum muslimin. Dajjal dah selesai. Kezaliman di muka bumi sudah tidak ada. Keadilan merata di mana-mana. Semua perang berhenti. Bencana demi bencana padam. Kita tak terbayangkan oleh kita ya, saktinya Nabi Isa ini lagi. Bumi yang penuh dengan bencana di mana-mana, gunung-gunung meletus, tsunami di mana-mana, gempa di mana-mana, penyakit di mana-mana, perang di mana-mana. Turunnya Nabi Isa, semuanya padam dan berhenti. Berganti dengan semua dalam perut bumi, dari kemewahan muncul ke permukaan, semua orang menikmati. Keamanan merata, tidak ada, jangankan 2 negara, 2 manusia pun tidak ditemukan ada yang kelahi saat itu. Bahkan hewan-hewan buas akan menjadi jinak di masa itu. Allah. Sampai kapan? Sampai orang beriman seluruhnya mati serentak sedunia. Ini dalilnya ada tidak? Ada dalam Al-Quran. Surat apa? Surat An-Nur ayat 55. Jangan dikatakan ini khayalan ya. Buka Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Allah janji pemerintahan Islam di akhir zaman akan kembali memimpin seluruh dunia. Semua rasa takut akan berganti dengan rasa aman. Semua orang dengan leluasa dan penuh dengan percaya diri dan tenang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih ada satu lagi tantangan terberat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini tantangan Pak. Siapa tadi Ya'juj dan Ma'juj? Siapa tadi Ya'juj dan Ma'juj? Keturunan Nabi Adam. Jangan dianggap dia makhluk dibawa oleh UFO turun ke bumi, makhluk dari ruang angkasa yang lain. Ya'juj dan Ma'juj min Bani Adam. Ya'juj dan Ma'juj adalah dari keturunan Adam. Kalau dibahas oleh para ulama-ulama khalaf kita, sebenarnya Amerika Serikat, Eropa, Cina, suku Barbar, Mongolia, bahkan Turkiya dan negara Asia Tengah itu sebenarnya masih agak satu, ibarat kita masih Asia Tenggaranya gitu ya. Tetapi yang paling brutal dan paling jahat, paling hobi perang, paling hobi membunuh di muka bumi saat itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ada 5 makhluk yang Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat. 1, seluruh malaikat. 2, iblis. 3, Dajjal. 4, Ya'juj dan Ma'juj. 5, Nabi Isa. Nah, untuk Ya'juj Ma'juj ini dipanjangkan umurnya setelah dia ditembok, dibatasi dan digaibkan dari pandangan dan jangkauan manusia. Sampai-sampai ada satelit. Hari ini satelit ada, tak mampu mendapatkan di mana posisi mereka. Walaupun lokasinya ada ketemu. Antara Azerbaijan dengan Armenia ada 2 gunung, dan gunung itu dari puncak ke puncaknya sudah ada coran besi Pak, dan itu dibungkus oleh salju sekarang ini. Ini wahai kaum muslimin,
oleh Ibnu Battuta, warga dan masyarakat sekitar bersaksi, kami sering mendengar hiruk pikuk dari balik sana. Hiruk pikuk. Kayak orang sibuk lagi kerja keras. Tapi ketika dipakai Perancis, Inggris, Belanda, Mesir, dan beberapa negara lainnya menggunakan drone, pakai helikopter, pakai mereka coba melihat dan melihat, nggak ketemu apa-apa. Tapi dari balik sini kedengaran suara ribut di sebelah sini. Suara ribut itu ngapain? Orang lagi kerja keras untuk membolongi dinding yang dicor oleh Zulkarnain yang agung. Di surah Al-Kahfi itu ayat 94 sampai ayat 100. Di akhir zaman Allah jadikan tembok itu menjadi hancur, lalu mereka keluar bagaikan semut dari gunungan sarangnya, memenuhi bumi, dan mereka dalam keadaan lapar dan haus. Sehingga ketika mereka sampai di Danau Tiberias, Palestina, yang paling depan dari mereka mendapatkan sisa air sedikit lagi, mereka minum. Saking banyaknya jumlah mereka bergantian minum, lalu masih kelompok yang di depan dah habis lah. Yang bagian belakang nyampe di situ, loh kok habis kata mereka. Padahal dihabisi oleh teman-teman yang di depan. Wahai kaum muslimin, seluruh manusia yang ada di negeri Arab dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Pertanyaan, sampai nggak Ya'juj Ma'juj itu nanti ke Solo? Kalau dalam hadis Nabi, tidak ada satu jengkal bumi pun yang Ya'juj tidak akan menginjaknya. Tidak ada satu jengkal dari bumi ini kecuali Ya'juj Ma'juj pasti akan menginjaknya. Kalau begitu nyampe nggak sini? Ini masih di bumi nih. Berarti nyampe dia sini. Bagaimana cara selamat? Kalau dari Dajjal masih bisa cara selamatnya, Pak. Masuk ke dalam rumah, bacalah surah Al-Kahfi kata Rasulullah, dan banyak ajaran Nabi ya. Tapi dari Ya'juj Ma'juj bagaimana cara selamatnya? Satu aja. Kata Rasulullah, selamat dari Ya'juj dan Ma'juj adalah sembunyi di tempat yang mereka tidak akan menemukan. Mereka juga nggak mau sibuk, Pak. Mereka nggak mau sibuk. Dilihatnya, oh nggak ada orang, mereka langsung lanjutkan perjalanan. Bisa jadi Bapak sembunyi di atap-atap, di loteng, di gorong-gorong, ya. Bapak sembunyi di gua-gua atau di mana lah pokoknya. Akalin sendirilah. Itu cuma jangan Bapak pikir saya lawan jihad lawan Ya'juj Ma'juj. Sementara Allah saja berfirman kepada Nabi Isa, hai Isa lari, hari ini Ya'juj dan Ma'juj telah aku lepaskan dan tidak ada satupun manusia di muka bumi yang sanggup melawannya. Saya jadi kitchen hidup ketika itu, coba melawan, mati jadi sate panggang itu. Tidak ada satupun manusia yang sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj. Cara selamat dari mereka adalah sembunyi saja. Kalau dari Dajjal banyak trik-triknya dari Rasul. Begini supaya selamat dari Dajjal. Yang kedua gini, yang ketiga gini, yang keempat gini, dan seterusnya. Tapi Ya'juj Ma'juj nggak ada. Dia ketemu bapak, Pak. Walaupun secantik apapun anak gadis bapak, nggak ngiler dia. Udahlah kamu tak jadi saya bunuh, yang penting anak gadis kamu untuk saya. Itu Datuk Maringgi itu. Nggak akan laku oleh Ya'juj Ma'juj. Pokoknya ketemu bantai, mau gadis, mau cantik, mau molek, mau segala macamnya, orang kaya berpangkat, nggak peduli, bantai, karena tidak ada yang boleh hidup di muka bumi selain mereka. Nabi Isa sembunyi di atas gunung Tursina. Saya melihat suasana di Tursina. Alhamdulillah saya sudah datang ke sana, sudah 2 kali ke situ. Ada hawa yang sangat magic. Sehingga Allah menggelari kawasan Tur Watini Waturisin. Turisin itu Tursina ya. Innaka biwadil muqaddasi tuwa. Hai Musa, lepaskan sendalmu. Engkau sekarang berada di kawasan yang sangat disucikan. Kawasan Tursina, kawasan itu. Disitulah Allah menjadikan pohon di sana, mengeluarkan api. Allah jadikan media berbicara dengan Nabi Isa alaihissalam, dan pohon itu sampai sekarang masih hidup, Pak. Bapak kalau ada rezeki, yuk bareng kita ke Palestina. Insya Allah kalau ada izin Allah, Februari nanti saya akan berangkat lagi, bawa rombongan lagi. Kemarin saya udah berangkat, Pak, 132 orang jemaah. Ya, ada 9 orang yang berhasil masuk. Seluruhnya masuk semua, alhamdulillah. Di Tursina itu, wahai kaum muslimin, pohon itu masih ada. Sumur tempat Nabi Musa menolong kedua anak Nabi Yakub juga masih ada. Di kawasan Tursina itu.
Kalau Bapak naik ke atas, di situ kita dapati betapa anggunnya dan angkernya Tursina itu. Angker tapi anggun. Angkernya bukan membuat kita ketakutan ya, tetapi betul-betul sangat luar biasa. Di sini Allah akan halangi, Dajjal tidak akan bisa mendekati Tursina, Ya'juj dan Ma'juj juga tidak akan bisa menembus batasan Tursina. Inilah dia benteng gaib yang Allah tetapkan untuk Tursina. Sementara Ya'juj Ma'juj bisa masuk Mekah, Pak. Bisa mengobrak-abrik Ka'bah, masuk Masjid Nabawi, Ya'juj Ma'juj. Kalau Dajjal nggak bisa masuk Mekah Madinah. Tapi Dajjal dan Ya'juj Ma'juj tidak bisa mendekati kawasan Tur. Makanya Allah perintahkan Isa, larilah engkau, bawa orang yang beriman bersamamu, lari, naik ke atas gunung Tursina. Itu perintah Allah. Kalau kita saat itu ada di sana, cepat larinya ke Tursina, Pak. Saat Ya'juj Ma'juj muncul. Jadi kalau Pak tanya ke saya, di mana saya sembunyi Buya Uzma? Di mana saya sembunyi Ustaz? Jawaban saya, Bukit Tursina. Atau cari lubang sendiri. Dah ya. Di situ Nabi Isa dan orang-orang beriman kelaparan. Kenapa kelaparan? Nggak ada stok makanan. Bumi sudah dikepung oleh Ya'juj dan sejauh mata memandang, kata Rasulullah, Ya'juj Ma'juj semua yang nampak. Kemana saja kita menatap dari muka bumi, dari atas gunung Tursina itu, Ya'juj Ma'juj semua, seolah-olah seluruh daratan bumi ini dipenuhi oleh mereka. Itu saking banyaknya mereka. Pertanyaan, di mana mereka disembunyikan Allah sekarang? Macam mana mereka beranak pinak? Apa enggak mati-mati mereka? Ya, mau tahu jawabannya? Mau tahu jawabannya? Entahlah. Allahu a'lam. Tapi yang pasti ketika mereka keluar, mereka dalam keadaan haus dan lapar, dan mereka membunuh dan membantai. Yang selamat cuma di atas sana. Barulah Nabi Isa alaihissalam mengangkat tangan tinggi-tinggi ke langit. Karena orang dah kelaparan semua, orang beriman. Imam Mahdi, orang-orang beriman semuanya dah kelaparan. Ya Allah, tidak ada yang mampu mengatasi makhluk-makhlukmu ini kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, turunkan dan tampakkan kuasamu, musnahkan mereka semua ya Allah. Maka setelah Nabi Isa berdoa, langsung seluruh Ya'juj dan Ma'juj digerogoti oleh kuman bakteri virus yang sangat mematikan. Saat itu mereka langsung tergeletak, mati serentak sedunia. Kemudian bumi yang sebelumnya hiruk pikuk dan ribut, dari atas balik gunung Tursina itu, Nabi Isa mendengarkan kok senyap, kok tidak ada lagi suara. Nabi Isa bertanya kepada orang-orang beriman, siapa di antara kalian yang inginkan syahid turun cepat ke bumi, turun cepat ke bawah, lihat apa kabar terbaru tentang Ya'juj dan Ma'juj. Satu orang lelaki angkat tangan, saya. Turunlah kasih info kepada kami. Ketika laki-laki ini turun, didapati semua Ya'juj Ma'juj dah mati. Naik dia cepat balik ke atas memberikan laporan kepada Nabi Isa. Ya, lalu Nabi Isa pun mengajak turun orang-orang beriman. Benar, bangkai, bau, sangat bau. Kata Rasulullah, saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj, tidak ditemukan satu pun bumi yang bisa ditapaki oleh kaki Nabi Isa, karena tumpang tindih Ya'juj Ma'juj itu mati, Pak. Saking banyaknya mereka, tak ada tempat Nabi Isa menjejakkan kakinya ke tanah. Saking banyaknya jumlah mereka yang mati. Lalu bagaimana cara membersihkan bumi? Bangkai semua. Orang-orang beriman sudah pada kelelahan, kelaparan, kehausan. Lagi-lagi Nabi Isa di atas gunung Tursina berdoa lagi, ya Allah, ya Allah, Engkaulah yang mampu menyelesaikan ini semua ya Rabb. Dengan caramu bersihkan bumi ini agar kami bisa hidup di atasnya. Kemudian Allah datangkan makhluk bersayap besar dari langit turun ke bumi, sementara leher-leher mereka sebesar dan mirip dengan leher-leher onta, kata Rasulullah. Jumlah burung ini luar biasa banyak. Langit yang terang benderang langsung menjadi gelap gulita seperti malam tak ada bintang. Gelap saking tebalnya, berlapis-lapis burung-burung besar itu turun ke bumi. Ngapain burung itu?
Ngapain burung itu? Mengangkat bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Mana yang turun ngambil bangkai, dibawa pergi. Seluruh burung yang turun mengambil bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj dan dibawa pergi. Kata Rasulullah, burung itu lehernya sebesar dan mirip dengan onta. Mirip dengan leher onta, besarnya juga sama dengan sebesar leher onta. Itu lehernya aja. Kepalanya entah bagaimana, Nabi tak ada menyebutkan bentuknya. Badannya entah bagaimana, Nabi juga tidak menyebutkan bentuknya. Yang jelas dia bersayap dan turun dari langit, sangat banyak jumlahnya. Pertanyaan berikutnya, di manakah burung sebanyak itu dan bentuknya begitu saat ini disimpan oleh Allah? Jawabannya Allahu a'lam. Hadisnya ada sahih, tapi jangan ditanya di mana sekarang. Mau apa? Mau foto. Tidak bisa. Ya. Setelah selesai tugas mereka, bumi kembali terang, tetapi sisa-sisa ulat, bangkai, kotoran daripada Ya'juj Ma'juj itu dan darah masih berceceran di muka bumi. Sekali lagi doa ketiga Nabi Isa, lalu Allah turunkan hujan yang lebat. Bumi dibungkus oleh hujan 3 hari berturut-turut, kata Rasulullah. Kemudian bumi ini dibersihkan oleh hujan tadi sebersih-bersihnya. Sejak saat itulah dimulai fase kelima. Khilafah Islamiyah dipimpin langsung oleh Imam Mahdi. Kekayaan di muka bumi dipermunculkan dan semua penderitaan berhenti. Tidak ada lagi perang, bencana, musibah, perkelahian, penyakit dan sebagainya. Tidak ada lagi kopat-kopit. Tidak lagi pemilihan pilpres. Semua kehidupan bagaikan di dalam bayangan surga di muka bumi sampai tanda besar kiamat yang ke-7 terjadi. Sampai di sini paham? Sampai sini paham? Sudah lewat 5 menit. Tinggal 10 menit buat diskusi dan tanya jawab. Kalau ada, kalau tidak ada berarti cukup. Ada yang bertanya, ibu-ibu sudah dipersilakan, ada mic di belakang. Nomor 1 Pak Riko bisa langsung begini Pak, begini ditanya. Pertanyaan hari ini, di mana orang Islam yang tidak meyakini kehadiran Imam Mahdi dan mungkin Nabi Isa? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua saat ini yang lebih penting lagi, tentunya Imam Mahdi dan Nabi Isa membawa syariah Islam. Ya. Gimana kalau kita, terutama orang Indonesia, yang menolak kehadiran syariat Islam, bahkan mungkin ormas yang terbesar pun tidak meyakini adanya berlakunya syariat Islam. Itu dulu pertanyaan kami. Jadi gimana hukumnya orang yang tidak meyakini kehadiran Imam Mahdi dan Nabi Isa? Yang kedua, orang yang tidak meyakini akan kehadiran syariat Islam, karena mereka berdua lah nanti yang akan mendirikan syariat Islam di muka bumi ini. Demikian saya pelaksanaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dijawab yang pertama dulu atau yang kedua dulu? Yang pertama dulu. Apa hukumnya? Sudah diputuskan oleh seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Di mana keputusannya? Di kitab Mausu'atul Ijma' oleh Sa'id Khalid Abu Jaib, ya. Artinya ensiklopedia ijma' dulu sampai hari ini. Sepakat seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan siapa saja yang menolak kehadiran Imam Mahdi nanti di akhir zaman dan turunnya Nabi Isa, kemunculan Nabi Isa, murtad, batal syahadatnya. Ini ijma', konsensus. Tidak ada sahabat, tidak ada tabi'in, tabi'in, tidak ada ulama mazhab manapun, tidak ada ahli ilmu yang manapun yang tidak sepakat dengan ijma' ini, ya. Orang yang tidak mengimani turunnya Nabi Isa, kemunculan Imam Mahdi, orang ini batulat syahadatuhu, batallah syahadatnya, ya, murtad dia. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, apa hukumnya orang yang menolak syariat Allah?
Gampang itu. Saya mau bertanya kepada kita semua. Siapakah lelaki yang disuruh sujud kepada Adam ketika seluruh malaikat mau sujud tapi dia nggak mau? Siapa namanya? Sebelum dinobatkan nama baru untuknya yaitu iblis, dalam kitab tafsir Al-Quranul Azim oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dan ulama-ulama ahli tafsir juga meriwayatkan riwayat yang sama, bahwa ternyata iblis ini sebelum dia menolak, nama aslinya adalah Azazil, dan dia adalah dari bangsa jin seperti yang Allah umumkan dalam surat Al-Kahfi, wa kana minal jin. Dia adalah dari bangsa jin. Jin-jin yang ada di muka bumi hobi perang, hobi menumpahkan darah, membuat kerusakan, menentang Allah Subhanahu wa taala, membunuh dan membantai para nabi-nabi dan rasul dari bangsa jin. Ini sebelum Adam diciptakan ya. Tapi ada yang paling soleh dari seluruh jin yang ada di muka bumi, namanya Azazil, diangkat oleh Allah sederajat dengan para malaikat. Ketika Allah perintahkan malaikat-malaikat perang dari langit turun ke bumi, perangi seluruh jin yang ada, dan engkau wahai Azazil saya beri kehormatan, pimpinlah, jadilah engkau panglima perang untuk malaikat-malaikat perangku, turun ke bumi perangi bangsamu, bangsa jin, sehabis-habisnya. Tapi ingat, kalau ada jin-jin sipil yang lari ke gunung-gunung, ke gua-gua, ke lembah-lembah, ke pulau-pulau, atau kemana saja mereka sembunyi, jangan diburu, jangan dikejar, biarkan mereka hidup. Singkatnya, misi selesai. Kemenangan jelas ada di tangan malaikat tempur dari langit yang dipimpin oleh Azazil. Lalu Allah ciptakan Adam. Di situ Azazil menyimpan rasa dengki. Kenapa? Adam begitu sempurna bentuknya dan begitu dalam dan luas ilmunya. Singkatnya lagi, Allah perintahkan seluruh malaikat termasuk Azazil, sujudlah kepada Adam. Allah ingin membongkar hakikat yang ada dalam dada si Azazil ini, bahwa dia punya dengki ya, dan dia punya rasa sombong. Lalu fasajadu, seluruh malaikat sujud, illa iblis, kecuali si iblis. Barulah lengket nama baru untuknya, namanya iblis. Ketika Allah tanya dalam surat Al-A'raf, ma mana'aka ala tasjud id amartuk, hai iblis, seluruh malaikat aku suruh sujud pada Adam, sujud semuanya, kamu nggak mau, apa yang menjadikan kamu nggak mau sujud? Dan dia berkata, saya lebih baik daripada Adam. Aba wastakbar, enggan dia menjalankan perintah Allah. Ada satu syariat Allah yang ditolaknya, yaitu sujud kepada Adam. Satu saja syariat Allah yang ditolaknya, sujud kepada Adam. Wastakbar, dia menganggap dirinya lebih baik. Wa kana minal, lanjut, wa kana minal, dan adalah si Azazil tadi atau iblis tadi termasuk di antara orang yang sudah kafir. Satu saja syariat Allah ditolaknya, dia tidak mau patuhi, dia tidak mau terima, yaitu sujud kepada Adam. Maka si Azazil diganti namanya menjadi iblis dan dia dicap oleh Allah kafir. Satu saja. Bagaimana kalau syariat Allah seluruhnya ditolaknya? Terjawab Pak? Terjawab sudah? Di zaman Abu Bakar As-Siddiq ada satu kabilah masih syahadat, masih mau sholat, masih puasa mereka, masih mau haji, masih mau melaksanakan ajaran Islam yang lain. Tapi ada satu syariat Allah yang mereka tolak, yaitu kewajiban membayar zakat. Oleh Abu Bakar dikirim dulu ulama-ulama senior, sahabat-sahabat senior, diajarin nih ayatnya, nih hadisnya, nih wajib. Kata mereka enggak mau. Dia tolak kewajiban bayar zakat. Maka Abu Bakar berkata, berarti mereka sudah murtad, ayo kita perangi mereka. Satu-satunya yang tidak setuju cuma Umar bin Khattab. Lalu kata Umar, mereka kan masih syahadat, mereka kan masih sholat, mereka kan masih puasa, mereka kan masih mau haji, kan masih mau melaksanakan Islam yang lain. Kenapa hanya menolak kewajiban syariat zakat saja dikatakan murtad? Dibacakan Abu Bakar hadisnya, terkejutlah Umar, seolah dia baru kali itu mendengar, padahal dia pernah dengar dulu. Iya, anda benar, saya bersama anda sekarang, kata Umar bin Khattab. Lalu sebulatlah para sahabat sepakat mengatakan bahwa kabilah itu murtad. Jelas, menolak syariat Allah satu aja cukup menjadikan dia sebagai pewaris iblis. Bagaimana kalau seluruh syariat Allah ditolaknya? Terjawab? Terjawab tidak? Dah, alhamdulillah selesai ya. Nah, jangan tanya lagi yang lebih runcing ya. Oke, selesai. Dah, selesai? Satu lagi. Oke, ibu-ibu nggak dikasih kesempatan. Saya hanya sampai jam 9 kurang seperempat ya. Oke, yang ini terakhir, silakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama mungkin kita sepakat mengamini tadi doa pertanyaan yang pertama. Mudah-mudahan kita tidak mengalami alam yang disampaikan tadi. Amin. Kemudian yang kedua, doanya Dajjal, kemudian Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya. Dajjal jelas akan mencoba mengkafirkan orang-orang yang Islam dengan berbagai caranya. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj akan membunuh orang-orang yang hidup di situ. Ya. Statusnya ketika orang-orang itu memang beriman dan yakini Allah yang menghadir dan dia masih juga meyakini Allah, ketika dibunuh oleh Ya'juj dan Ma'juj ini status kematiannya sebagai mati yang bagaimana? Syahid. Itu adalah Syahid. Selama dia masih beriman pada Allah, pada Rasulullah SAW, maka kematiannya dibunuh oleh Ya'juj Ma'juj, syahid. Syahidnya syahid dunia akhirat, syahid agung itu. Ya. Namun kewajiban kita sembunyi wajib. Oh, jangan sampai Ya'juj Ma'juj datang, syahid. Kita serahkan diri kita, bunuhlah aku, syahid. Wajib. Kalau kita serahkan diri kita, bunuh diri, nggak jadi syahid, Pak. Ya. Jadi nggak boleh kita menyerahkan diri kita. Wajib sembunyi. Udah sembunyi, ketangkep juga. Baru namanya syahid. Kalau nggak sembunyi, matinya bukan syahid, tapi sangit. Paham Pak ya? Oke ya. Baik Bapak Ibu, cukup sampai di sini. Saya butuh istirahat. Jadi sampai sini dulu. Insya Allah anak saya ada di KTI. Nanti Bapak Ibu yang kami muliakan. Hah? Oh, alhamdulillah. Baik. Nanti Bapak Ibu, saya mungkin sekali 3 bulan kalau ada izin Allah kemari melihat anak. Kalau Bapak Ibu panitia agak cukup jeli mendengar kedatangan saya kemari, silakan suasanakan lagi macam ini. Bisa aja, ya. Tetapi saya nggak jamin juga bahwa apakah saya ada waktu atau tidak. Yang jelas silakan jeli saja menyimak kapan saya ada jadwal kemari. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, ini nggak tahu ya, ini kejauhan mungkinnya. Yang jelas di luar ada brosur, cukup brosur ini satu untuk satu keluarga, jangan semuanya ngambil. Brosur apa ini? Mengajak untuk mengambil kapling perumahan di tengah-tengah pesantren kami di Sumatera Barat. Kejauhan memang, kejauhan. Untuk apa? Saat Dajjal nanti keluar, ada perkampungan-perkampungan diisi oleh orang beriman. Perkampungan itu rezekinya terjamin. Airnya melimpah, padahal bumi kekeringan ya. Hewan ternaknya hidup, tumbuh-tumbuhannya hidup. Kenapa perkampungan itu diisi oleh orang beriman, diisi oleh amal-amal soleh? Padahal seluruh bumi kekeringan, kelaparan, kehausan. Maka di akhir zaman kita perlu sekali mempersiapkan perkampungan yang pada realitanya terjagalah lingkungan kita, lingkungan anak-anak kita, ibadah kita terjaga, harta kita terjaga, ya, di akhir zaman. Kalau tadi Bapak mengatakan semoga tidak terjadi di masa kita, saya sama-sama mengatakan amin. Tapi meteor yang akan menghantam bumi, kalau menurut tanda-tandanya sudah lengkap dibuat hari ini, Pak. Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Qalu wa mata dzaka ya Rasulullah? Qala idza zaharatil qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Yang dimaksud oleh Nabi adalah penduduk Arab. Di akhir zaman akan terjadi hujan meteor dari langit. Nah ini ya. Di akhir zaman akan terjadi hujan meteor dari langit. Akan terjadi banyak negeri-negeri yang terbelah dan tenggelamlah kota-kotanya. Akan banyak terjadi wajah-wajah dan kepala-kepala yang berubah menjadi binatang. Kapan itu ya Rasulullah? Apabila kamu sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita, apabila kamu sudah menyukai musik-musik, apabila minum-minuman keras sudah kembali kamu minum terang-terangan dan terbuka. Semuanya ini di Arab Saudi sekarang sudah dibuat. Betul tidak? Betul tidak? Di Arab Saudi sedikit acara konser musik raksasa, mendatangkan penyanyi-penyanyi wanita dari Eropa, dari Rusia, dari Cina, dari Korea, bahkan dari India.
Sikit-sikit bahkan di Madinah buat konser musik. Lalu mereka di situ juga setiap acara apa saja, bahkan di depan Ka'bah, di depan Masjidil Haram, mereka putar musik-musik sekarang. Kami tegur, Pak, malah kami yang dimarahinya. Pemerintah kami sudah membolehkan, mengapa kalian katanya? Itu sekarang kenyataannya. Lalu hari ini coba lihat di YouTube, di film-film, bagi film-film YouTube, bagaimana mereka ada acara apa saja, minum-minuman keras sudah biasa sekarang. Jadi terjadi nanti hujan meteor dari langit kata Rasulullah. Berarti untuk hantaman meteor sekarang ini Arab Saudi dan negeri Arab lainnya sudah membunyikan gongnya. Tinggal kapan Allah turunkan aja lagi. Kalau begitu setelah meteor dukhon, setelah dukhon tak berapa lama Dajjal. Kalau begitu sekali lagi harapan Bapak dan harapan saya dan kita semua yang tadi berdoa, tinggallah harapan. Doa kita nggak sia-sia karena tetap jadi pahala di sisi Allah. Tinggal bagaimana selamatkan hamba dan keluarga hamba, kan gitu lagi Pak. Jadi kalau kita lihat ini lama lagi dengan tanda-tanda dan apa-apa yang nampak sekarang, rasanya kita sah-sah saja berkata udah dekat. Tapi mengatakan pasti dan yakin juga nggak boleh. Tapi sah-sah saja kita mengatakan sudah dekat. Demikian ya. Barakallahu fina wa fikum jami'an. Siapa yang memerlukan, ingat satu keluarga bawa aja. Karena kami nggak bawa banyak. Kami nggak bawa banyak, jadi ambil satu keluarga satu saja. Kalau nggak penting rasanya nggak usah. Cuman yang betul-betul ingin bergabung di komunitas kami. Kalau nggak usah diambil. Ya, baiklah kaum muslimin, demikian saja. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.